Wes, ini dia. Friends, kita sekarang ngomong nilai. Kita ini kan paling seneng ya, ngomong apa-apa tuh bernilai, gitu kan, berharga, gitu. Kalau kata pakar matematika, definisi nilai itu gini, friends. Nilai adalah jarak yang diukur dari titik nol. Jadi kalau kita ngomong 5, itu berarti 5 jaraknya dari nol. Kalau kita ngomong 7, berarti 7 jaraknya dari nol. Jadi nilai itu jarak dari titik nol. Itu sebabnya kita menganggap bahwa kisah seseorang misalnya gitu ya, yang memulai segala sesuatu dari nol, kemudian menjadi sesuatu yang besar, menjadi sesuatu yang hebat, menjadi sesuatu yang bernilai, kita anggap memang bernilai gitu. Pengusaha nih, kalau pengusaha dia sukses, dia hebat, dia berhasil membantu banyak orang, berhasil di bisnisnya gitu ya. Ceritanya selalu kita anggap bernilai kalau dimulai dari nol, dimulai dari susah, dimulai dari kerja keras, bahkan dimulai dari musibah gitu ya. Ada orang berhasil setelah sebelumnya di PHK, ada orang berhasil setelah sekian kali berbisnis nggak jadi-jadi. Jadi nilai itu dimulai dari hal-hal yang rendah, dari hal-hal yang di bawah, bahkan dari titik nol, itu disebut bernilai. Jadi kita juga sama, kalau kita misalnya mau menciptakan nilai-nilai di dalam hidup kita, kita memang harus menerima, harus berdamai, harus ridho gitu ya dengan situasi apapun yang kita anggap nol, kita anggap rendah, kita anggap belum sesuai. Karena memang itulah yang nanti menjadi patokan atau tolok ukur ketika kita menilai sesuatu. Kita orang kampung nih ya, datang kota besar, kucel, bisa dibilang nggak punya duit, kerja keras di kota besar, kemudian kos, kontrak di rumah bedeng, itu semua memang harus dijalani gitu, supaya apa, nanti ketika kita berhasil, dia menjadi pembangun nilai. Oh dulu saya waktu mulai begini-begini, itulah yang akan dianggap bernilai oleh diri sendiri dan orang lain. Karena orang yang lahir misalnya kaya, lahir sudah dari keturunan keluarga sukses, lahir dengan kemanjaan kehidupan gitu ya, biasanya kita tidak terlalu menganggapnya bernilai. Itu membiasa, turunan kaya gitu ya, turunan orang berhasil, dia memang dari sononya udah begitu, biasanya kita tidak menganggapnya bernilai. Jadi karena nilai itu adalah sesuatu yang diukur jaraknya dari nol, maka dalam proses dari nol menjadi sesuatu, menjadi nilai tertentu, pada dasarnya sebenarnya adalah kumpulan dari cerita, gitu ya, dari kisah, gitu. Artinya apa? Artinya gini, yang namanya nilai itu diciptakan dengan cerita. Nah, sekarang perhatiin, lu punya sendal, sebenarnya udah nggak layak gitu ya, udah butut, tapi lu menilainya tinggi gitu ya, lu menganggapnya bernilai. Kalau lu ditanya kenapa bernilai, jawaban lu pasti gini, karena ada ceritanya gitu ya. Lu punya mobil lu sebenarnya udah harus ganti, tapi lu sayang banget, lu mampu beli mobil yang lebih bagus, lu bisa ganti mobil yang lebih baik, tapi lu nggak mau, lu sayang banget. Kalau ditanya kenapa kamu, karena ada ceritanya, artinya karena dia bernilai gitu ya. Jadi friend gini, kalau kita mau menciptakan hidup yang bernilai, yang lebih punya makna, yang lebih berarti, itu bahasanya adalah bagaimana caranya kita menciptakan cerita-cerita hidup kita
yang suatu ketika nanti ketika diceritakan ulang menjadi sesuatu yang bernilai, gitu ya. Jadi kesimpulannya ini, nilai itu diciptakan dari cerita, tumbuh dari cerita, hadir muncul dari kisah dan cerita. Artinya kalau kita mau lebih bernilai, ya pikirin aja bagaimana kita menciptakan, mengkreasi, menjalani hidup ini yang akan menghasilkan cerita-cerita yang nanti dianggap orang bernilai. Dari situlah muncul inspirasi, muncul kisahnya inspiratif, karena dari cerita. Itu keren ya. Jadi mulailah kita meng-create cerita hidup kita. What is my story? Lu pengen hidup kisah hidup lu kayak apa? Jadi mulailah berpikir seperti itu. Oke friends, biar aman kita.